Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap keputusan gelap yang kita ambil akan menuntut balas, bahkan setelah semuanya tampak selesai? Malam ini, kisah Pak Haji Isam belum benar-benar berakhir. Saat semua tampak tenang, arwah tumbal yang terlupakan kembali menampakkan diri, membawa rahasia yang lebih kelam dari sekadar pesugihan. Di sebuah sudut kota Purworejo yang mulai terselimuti kabut tipis senja, berdirilah sebuah warung kecil yang terlihat sederhana, namun menyimpan cerita yang jauh lebih kelam daripada penampilannya. Warung es dawet ireng milik Pak Haji Isam ini sudah bertahun-tahun menjadi tempat biasa bagi warga sekitar melepas dahaga. Tapi tak ada yang tahu betapa misteriusnya di balik kesederhanaan itu. Pak Haji Isam, pria paruh baya dengan wajah yang keriput dan mata yang menyimpan rahasia, adalah sosok yang ramah namun menimbulkan rasa was-was bagi sebagian orang. Dikenal sebagai lelaki yang tegar dan pekerja keras, ia membawa warung itu dari nol dengan jerih payah yang tak pernah henti. Namun, di balik ketangguhannya tersembunyi trauma mendalam yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Sejak kecil, Isam hidup di tengah keluarga yang penuh konflik. Ayahnya yang keras dan temperamental sering memukul ibunya, sementara dirinya harus menjadi saksi bisu kesakitan yang tak berujung. Kenangan kelam itu mengukir ketakutan mendalam dalam hatinya, ketakutan akan kehilangan dan ketidakberdayaan. Trauma masa kecil ini membentuk karakter Isam menjadi sosok yang pendiam, lebih suka menyendiri daripada berbaur. Meski dalam hatinya, ia merindukan kehangatan dan kedamaian. Warung es dawet ireng itu adalah satu-satunya warisan yang tersisa dari ibunya yang wafat beberapa tahun lalu akibat sakit misterius. Sejak kematian sang ibu, Isam merasa ada beban yang selalu menghimpit dadanya. Ia percaya warung itu bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga sebuah ikatan yang tak terputus dengan masa lalu dan keluarganya. Suasana malam di sekitar warung sering berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Lampu temaram yang tergantung di atap kayu bergoyang tertiup angin malam, sementara aroma manis dari dawet dan pandan menyelimuti udara dingin. Suara gemericik air dan desiran angin seolah membisikkan cerita-cerita lama yang tak terungkap. Orang-orang yang melewati warung terkadang merasa ada tatapan mata yang mengikutinya dari balik bayang-bayang gelap. Namun, saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sana. Isam sendiri sering merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ketika ia tengah menyiapkan es dawet untuk pelanggan, seringkali ia mendengar bisikan halus yang seakan mengingatkan sesuatu. Suara itu datang bukan dari manusia, melainkan dari sesuatu yang lebih tua dan gelap, sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dinding kayu warungnya. Meski ia mencoba mengabaikan perasaan itu, bayangan-bayangan yang muncul di sudut matanya semakin sering menampakkan diri. Pada malam-malam tertentu, Isam merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang dan suara-suara samar yang terdengar seperti rintihan dari dunia lain membuat jantungnya berdegup kencang. Tetapi Isam tak pernah mau menunjukkan rasa takutnya. Di hadapan pelanggan dan tetangga, ia selalu menyembunyikan keraguan dan kecemasannya di balik senyum ramah yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu, sebagai seorang kepala keluarga dan pemilik warung, ia harus terlihat kuat meski hatinya bergolak dalam ketidakpastian. Namun, di balik segala ketegaran itu, ada sisi gelap yang semakin menghimpit. Isam mulai merasakan tekanan batin yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang terus menuntut sesuatu darinya, sesuatu yang mungkin ia sendiri belum siap untuk menghadapinya. Malam itu, ketika kabut mulai menebal dan lampu-lampu di warung mulai berkedip-kedip, Isam menatap keluar jendela dengan mata yang penuh kegelisahan. Ia tahu malam ini akan menjadi awal
dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan, perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Purworejo, sebuah kabupaten yang kaya akan budaya Jawa dan penuh dengan cerita-cerita mistis yang turun-temurun, menjadi latar kisah ini. Kota kecil ini dikenal dengan warisan adat yang kuat dan tradisi leluhur yang masih dijaga dengan ketat oleh masyarakatnya. Setiap tahunnya, warga Purworejo merayakan berbagai upacara adat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan mengusir roh-roh jahat. Di balik perayaan itu, tersimpan kepercayaan mendalam terhadap makhluk gaib yang dipercaya hidup berdampingan dengan manusia. Salah satunya adalah genderuwo, makhluk besar berbulu, bertubuh tinggi, dan sering muncul di malam hari. Warung es dawet ireng Pak Haji Isam berdiri di jalan kecil yang berliku, dikelilingi oleh rumah-rumah tua yang berarsitektur khas Jawa. Jalanan ini sering sepi saat malam, diterangi lampu jalan yang redup dan remang. Di sekeliling warung, pepohonan rindang berbisik pelan tertiup angin, menciptakan suara-suara samar yang kadang membuat bulu kuduk merinding. Masyarakat sekitar sangat menghormati adat dan ritual leluhur, namun tak sedikit yang juga takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Banyak cerita beredar tentang makhluk gaib yang mengganggu orang-orang yang melanggar aturan adat, termasuk kisah-kisah tentang genderuwo yang dipercaya menjadi penguasa dunia gaib di daerah ini. Pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, warga diingatkan untuk tidak keluar rumah terlalu larut dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap tabu. Mereka percaya bahwa saat itulah dunia gaib paling aktif dan mudah berinteraksi dengan dunia manusia. Beberapa minggu sebelum kejadian aneh mulai mengganggu Pak Haji Isam, warga di sekitar jalan warungnya mulai merasakan keanehan. Suara langkah berat di malam sunyi, bisikan misterius di balik pepohonan, hingga bau harum kemenyan yang muncul tanpa sebab di sudut-sudut jalan. Meskipun banyak yang mengabaikannya, ada sebagian yang mulai merasa gelisah dan waspada. Di sisi lain, kebiasaan warga sekitar juga sangat kental dengan ritual dan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan makhluk halus. Di depan rumah-rumah mereka, sering terlihat sesaji kecil berupa bunga, buah-buahan, dan dupa yang dinyalakan, terutama saat malam Jumat Kliwon, hari yang dipercaya paling keramat. Pak Haji Isam sendiri tidak pernah secara terang-terangan membicarakan soal ritual atau kepercayaan itu. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa di balik dinding warung kecilnya ada tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka dan sesajen yang selalu ia perbarui setiap minggu. Salah satu benda paling berharga yang disimpan Isam adalah sebuah kain putih lusuh yang sudah diwariskan turun-temurun dari leluhur keluarganya. Kain itu dipercaya memiliki kekuatan magis, menjadi pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib. Hanya Isam yang tahu betapa pentingnya kain tersebut dan mengapa ia selalu menjaga jarak dengan siapapun yang mencoba mendekatinya. Seiring waktu, tanda-tanda misterius mulai semakin nyata. Lampu di warung terkadang berkedip tanpa sebab, suara-suara aneh terdengar dari ruang belakang, dan air di bak pencuci piring tiba-tiba berubah warna menjadi keruh saat malam tiba. Semua ini semakin memperkuat rasa takut yang mulai tumbuh dalam diri Isam, meski ia berusaha keras menutupi semuanya. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan perubahan perilaku Isam yang semakin tertutup dan murung. Beberapa tetangga bahkan mulai berbisik-bisik mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan warung itu dan pemiliknya. Namun, tak ada yang berani bertanya langsung, takut membuka rahasia yang mungkin lebih besar dari yang mereka duga. Dalam adat Purworejo, ada sebuah kepercayaan bahwa bila seseorang melakukan kesalahan atau melanggar aturan dunia gaib, maka akan ada tanda-tanda berupa gangguan yang perlahan muncul dan menjadi lebih parah jika tidak segera diatasi. Dan Isam, tanpa ia sadari, mulai memasuki lingkaran tersebut. Malam demi malam,
bayangan-bayangan yang samar dan suara-suara gaib mulai menyelinap ke dalam kehidupannya. Ia mulai merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang semakin lama semakin dekat dan sulit untuk dihindari. Dan disinilah kisah gelap itu mulai terbuka, perlahan tapi pasti, membawa Isam dan warung es dawet irengnya ke dalam sebuah dunia yang penuh misteri, teror, dan kutukan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, di balik gemerlap lampu temaram warung es dawet ireng Pak Haji Isam, suasana terasa berbeda. Aroma kemenyan yang menyengat memenuhi udara, bercampur dengan bau rempah dan daun pandan yang biasa dipakai dalam dawetnya. Isam berdiri di sudut belakang warung, di ruangan kecil yang selalu ia jaga rapat dan jarang dikunjungi orang lain. Ruangan itu dihiasi dengan tirai-tirai merah tua dan dipenuhi berbagai benda kuno dan misterius, benda-benda yang bagi orang biasa mungkin terlihat seperti barang antik, tapi bagi Isam semuanya menyimpan makna dan kekuatan yang dalam. Di meja kayu usang terhampar sesajen lengkap dengan bunga melati putih, buah pisang, dan kembang setaman yang harum. Ada juga segelas air putih yang beriak pelan dan sebuah piring kecil berisi beras kuning yang berkilau di bawah cahaya lilin yang menyala lembut. Di sudut ruangan, sebuah kain putih lusuh yang selama ini disimpan Isam terlihat terlipat rapi, menjadi pusat perhatian ritual malam itu. Isam mengangkat tangan dan mengucapkan mantra dalam bahasa Jawa kuno dengan suara yang bergetar, penuh khidmat dan rasa takut. Mantra itu dipercaya dapat memanggil dan menenangkan roh gaib yang menjadi perantara dalam pesugihan yang akan ia lakukan. Suara kalimat yang berulang dan lambat itu mengisi ruang kecil, bergema lembut di antara dinding-dinding kayu yang menyimpan rahasia. Tiba-tiba, suasana berubah. Angin dingin masuk dari celah pintu dan jendela, membuat nyala lilin bergoyang dan aroma kemenyan semakin pekat. Isam merasakan tubuhnya merinding, seolah ada kekuatan lain yang mulai mengawasi dan merespon panggilannya. Tiba-tiba, suara langkah berat dan desahan dalam gelap terdengar dari balik tirai merah. Isam menahan napas, matanya tertuju ke arah sumber suara. Dari balik tirai itu, muncul sosok tinggi besar, berbalut jubah lusuh, berwarna hitam, legam. Mata merah menyala yang menembus kegelapan, menatap Isam dengan tajam. Sosok itu yang selama ini dipercaya sebagai genderuwo menjadi perwujudan dari makhluk gaib penguasa dunia malam. Isam dengan gemetar mengulurkan sesajen dan kain putih lusuh itu sebagai tanda penghormatan dan perjanjian. Dalam ritual itu, ia berharap mendapatkan kekayaan dan keberuntungan besar untuk warung kecilnya. Malam semakin larut, udara di Purworejo mulai mendingin. Di warung es dawet ireng kecil itu, suasana terasa berbeda. Lampu-lampu remang bergoyang tertiup angin, menebarkan bayangan yang seolah hidup di dinding kayu yang tua. Aroma kemenyan yang masih menguar dari ritual malam sebelumnya belum sepenuhnya hilang, bercampur dengan bau manis dawet yang biasa menarik pelanggan. Pak Haji Isam duduk di sudut belakang warung, menatap kosong ke arah meja kayu yang penuh dengan gelas dan mangkuk. Wajahnya lesu dan matanya merah karena kurang tidur dan tekanan batin yang semakin berat. Ia menyadari perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupnya, namun merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran gelap yang tak bisa ia hentikan. Di sisi lain, masuklah seorang pria muda bernama Joko. Joko bukan sekadar karyawan biasa. Ia sudah bekerja di warung Pak Haji selama hampir setahun. Berbeda dengan Isam yang pendiam dan penuh misteri, Joko dikenal sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, dan selalu berusaha menjaga suasana tetap hangat meskipun di tengah malam yang sunyi dan angin yang menggigit. Joko membawa sekeranjang bahan segar, daun pandan, gula merah, ketan hitam, dan es batu. Semua bahan yang sudah menjadi rutinitasnya setiap malam untuk menyiapkan dagangan es dawet ireng. Tapi malam itu,
raut wajah Joko terlihat cemas, tidak seperti biasanya. Ia sering melirik ke arah Isam yang duduk termenung dan tampak begitu berbeda. "Pak Haji, Bapak kenapa? Kok kelihatan capek banget?" tanya Joko sambil meletakkan bahan-bahan di meja. Isam menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menjawab. "Hanya banyak pikiran Joko. Warung ini sudah seperti bagian dari hidupku." Joko mendekat dan duduk di sebelahnya, mencoba menawarkan dukungan. "Bapak tahu, saya di sini buat bantu, Pak. Kalau ada apa-apa, jangan dipendam sendiri." Namun, Isam hanya mengangguk pelan, menutupi perasaannya dengan senyum tipis yang tak sepenuhnya meyakinkan. Ia takut jika rahasianya terbongkar, terutama tentang ritual yang baru saja ia lakukan. Ritual yang membebani pikirannya dengan ketakutan dan penyesalan. Sambil duduk berdua di bawah cahaya temaram, Joko mulai bercerita tentang hal-hal aneh yang dialaminya akhir-akhir ini. "Pak, saya sering dengar suara langkah berat di malam hari di luar warung. Kadang ada bayangan yang melintas, tapi kalau saya lihat tidak ada siapa-siapa." Isam menatap Joko dengan tajam, seolah ingin memastikan bahwa Joko benar-benar mengalami hal yang sama. "Kamu tidak sendiri, Joko. Aku juga merasakan hal serupa. Sejak ritual itu, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tidak bisa kulihat, tapi selalu ada." Joko menggigil, matanya mulai memerah karena takut dan kelelahan. "Pak, apa yang kita hadapi ini? Apakah ritual itu membuka sesuatu yang tidak seharusnya?" Isam diam, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menghantuinya. Ia tahu bahwa rahasia ini bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga Joko dan siapa saja yang berada di warung itu. Tak lama kemudian, muncul tokoh lain yang menjadi sosok penting dalam cerita ini. Mbah Sastro, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu dan pengalaman luas dalam hal gaib dan ritual adat di Purworejo. Mbah Sastro sering dipanggil oleh warga untuk menyelesaikan masalah gaib dan dipercaya mampu berkomunikasi dengan dunia roh. Malam itu, Joko dengan berat hati menghubungi Mbah Sastro, mengabarkan keadaan aneh yang mulai mengganggu warung dan Pak Haji Isam. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah-langkah pelan yang semakin mendekat dan sosok tua dengan jubah lusuh datang memasuki warung. Mbah Sastro menatap Isam dan Joko dengan pandangan tajam dan serius. "Kalian sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," ucapnya pelan namun tegas. "Genderuwo itu bukan main-main. Mereka adalah makhluk yang berkuasa di dunia gaib, dan kalau sudah membuat perjanjian, konsekuensinya bisa sangat berat." Isam merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata Mbah Sastro. "Apa yang harus kami lakukan? Apakah masih ada harapan?" Mbah Sastro mengeluarkan beberapa benda pusaka dari tasnya. Sebatang keris tua, beberapa jimat, dan dupa yang harum. Ia mulai menyiapkan ritual kecil di sudut warung, membakar dupa, dan mengucapkan mantra-mantra kuno. Suasana menjadi sangat sunyi, hanya suara napas dan desiran angin yang terdengar. Ritual itu diharapkan bisa menenangkan roh genderuwo yang mulai menghantui, sekaligus memberikan perlindungan bagi Isam dan Joko. Namun, Mbah Sastro juga memperingatkan bahwa semua itu hanyalah langkah awal dan konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat akan datang suatu saat. Ketegangan semakin terasa ketika suara-suara aneh terdengar di luar warung, seperti jeritan samar dan gemerisik daun yang bergerak tanpa angin. Joko dan Isam saling berpandangan, sadar bahwa mereka tengah berada di ambang bahaya yang sulit dihindari. Malam itu, hubungan antara Isam, Joko, dan Mbah Sastro mulai terjalin dengan ketegangan yang membayang. Mereka harus bekerja sama menghadapi dunia gaib yang kini memasuki kehidupan mereka, sambil berjuang menjaga warung es dawet ireng tetap berdiri di tengah kegelapan yang mengancam. Hari-hari setelah ritual bersama Mbah Sastro berlalu, suasana di warung es dawet ireng Pak Haji Isam tidak kunjung membaik. Malam-malam
yang sebelumnya hanya sepi kini berubah menjadi momen yang dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Meskipun aktivitas jualan siang tetap berjalan normal, bayang-bayang gelap mulai menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari Isam dan Joko. Pada suatu sore yang terik, saat pelanggan ramai berdatangan menikmati es dawet dan manisan segar, Isam merasakan sesuatu yang aneh saat sedang menyiapkan bahan. Tiba-tiba, suara bisikan pelan terdengar di telinganya, seolah ada seseorang yang memanggil namanya dari sudut warung yang gelap. Ia menoleh, tapi hanya melihat bayangan biasa. Isam mencoba mengabaikan rasa takutnya, namun malamnya, saat warung sudah tutup dan hanya tersisa sepi yang menyelimuti, kejadian aneh mulai muncul lebih jelas. Ia merasakan sentuhan dingin di punggungnya saat sedang membereskan meja, padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Lampu-lampu warung berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Joko yang sedang membantu Isam di dapur, tiba-tiba berteriak ketakutan. Ia melihat sosok tinggi besar, berwajah samar, melintas di depan jendela. Tapi ketika ia melihat lagi, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Joko gemetar dan hampir pingsan. Isam mencoba menenangkan Joko, tapi rasa takutnya sendiri semakin membuncah. Keanehan itu tidak hanya berhenti di situ. Beberapa kali, piring dan gelas di warung jatuh sendiri tanpa ada yang menyenggol. Suara langkah kaki berat dan desahan berat sering terdengar di lorong belakang, bahkan saat tak ada satupun orang di sana. Isam merasa dunia di sekelilingnya mulai berubah, menjadi semakin asing dan menakutkan. Rasa takut dan ketidaknyamanan membuat Isam mulai meragukan kewarasannya sendiri. Ia sering mengalami mimpi buruk di mana sosok genderuwo dengan mata merah menyala terus mengejarnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai-sampai ia terbangun dengan keringat dingin dan detak jantung yang berdegup kencang. Sementara itu, hubungan Isam dengan Joko mulai memanas. Joko merasa semakin tertekan dengan kejadian aneh yang terus terjadi, dan ia mulai mempertanyakan keputusan Isam untuk melibatkan diri dalam ritual gelap itu. Ketegangan antara mereka meningkat, menambah beban pikiran Isam yang sudah berat. Warga sekitar yang mulai mendengar kabar tentang kejadian aneh di warung juga mulai menghindar. Warung yang semula ramai menjadi sepi, dan suara bisik-bisik mulai merebak tentang kutukan yang mungkin telah menimpa Pak Haji Isam. Namun, Isam tetap berusaha bertahan, berpegang pada harapan bahwa semuanya bisa berlalu. Namun, ia tidak tahu bahwa kejadian aneh ini hanyalah awal dari teror yang jauh lebih mengerikan. Bayangan gelap yang mulai menghantui, bisikan-bisikan gaib, dan suara-suara misterius adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap sedang mengintai, siap untuk menghancurkan segalanya. Malam-malam di Purworejo kini berubah menjadi ajang perjuangan antara kenyataan dan kengerian yang tak kasat mata. Setelah hari-hari penuh kegelisahan dan kejadian aneh yang mulai menguasai warung es dawet ireng milik Pak Haji Isam, suasana semakin mencekam dan tak terkendali. Suatu malam, Isam duduk sendiri di sudut warung, memandangi gelas dawet yang hampir kosong. Suasana sunyi menekan, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan dan detak jam dinding yang menggema di ruangan. Namun, di balik keheningan itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak, sebuah bayangan hitam besar yang perlahan mendekat. Tiba-tiba, udara di sekeliling Isam berubah dingin secara drastis, sampai ia bisa melihat uap napasnya sendiri di udara. Hatinya berdebar kencang saat matanya menangkap sosok yang berdiri tak jauh darinya. Genderuwo dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah Isam. Isam merasa tubuhnya lumpuh seketika. Ketakutan menyergap seluruh jiwa dan raganya. Sosok itu mengeluarkan suara serak dan berat seperti desahan dari neraka yang terperangkap dalam wujud manusia. Sudah waktunya, bisik makhluk itu dengan nada ancaman yang menusuk. Isam mencoba mengalihkan pandangannya, tapi bayangan itu seolah melekat pada matanya,
mengendalikan setiap detik pikirannya. Ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya dan hawa suram merayap masuk ke dalam tubuhnya. Rasanya seperti ia ditarik ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tak hanya Isam yang mengalami teror ini. Joko, karyawan setianya yang tidur di rumah sebelah warung, juga mulai dihantui oleh sosok yang sama. Ia sering terbangun dengan keringat dingin dan suara-suara aneh yang membuatnya hampir gila. Dalam mimpinya, genderuwo itu selalu muncul, mengancam dan menuntut sesuatu yang belum mereka mengerti. Kondisi psikologis Isam dan Joko mulai memburuk. Mereka sering bertengkar, saling menyalahkan, dan merasa terisolasi dari dunia luar. Ketakutan dan tekanan membuat mereka sulit tidur dan berkonsentrasi. Isam mulai meragukan kewarasannya sendiri, bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar nyata atau hanya buah imajinasinya yang terganggu. Dalam kebingungan itu, mereka kembali menghubungi Mbah Sastro, berharap mendapatkan petunjuk dan perlindungan. Namun, kedatangan dukun tua itu malah menambah beban. Mbah Sastro mengatakan bahwa keterikatan dengan genderuwo sudah sangat dalam dan mereka harus segera melakukan ritual pembersihan yang lebih berat dan berbahaya. Konflik pun semakin kompleks. Isam merasa terjepit antara rasa bersalah, ketakutan, dan harapan. Joko yang mulai kehilangan rasa percaya mulai mempertimbangkan untuk pergi dari warung dan kota itu. Namun, Isam bersikeras bertahan meski sadar risiko yang mereka hadapi semakin besar. Setiap malam, bayangan dan bisikan makin intens, mengikis keteguhan hati mereka. Tanda-tanda kutukan semakin nyata. Suara tangisan bayi di lorong, bau busuk yang tiba-tiba muncul, dan benda-benda yang berpindah sendiri. Warga sekitar yang dulu sempat peduli, kini mulai menjauh, takut terjerat masalah yang tak mereka mengerti. Isam dan Joko harus menghadapi kengerian yang tak pernah mereka bayangkan, di mana dunia nyata dan dunia gaib berbaur menjadi satu. Mereka terperangkap dalam lingkaran kutukan yang sulit dipecahkan, dan waktu semakin menipis. Malam itu, saat genderuwo muncul lebih dekat dari sebelumnya, Isam menyadari bahwa untuk menyelamatkan diri dan warungnya, mereka harus berani menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Kegelapan malam Purworejo semakin pekat, menyelimuti setiap sudut warung es dawet ireng Pak Haji Isam, yang kini tidak lagi menjadi tempat yang aman. Setelah serangkaian kejadian aneh dan teror yang tak henti-hentinya datang, Isam dan Joko sadar bahwa mereka tak bisa berdiam diri menunggu nasib. Di bawah sinar rembulan yang redup, mereka duduk bersama di ruang belakang warung yang biasanya hanya dipenuhi aroma manis dawet dan wangi pandan. Tapi malam itu terasa berat dan penuh ketegangan. Di hadapan mereka terhampar buku-buku tua yang Isam pinjam dari perpustakaan desa dan koleksi kuno milik Mbah Sastro. Buku-buku itu berisi catatan-catatan tentang ilmu gaib, ritual pesugihan, dan kepercayaan lokal yang berakar dalam budaya Jawa. Isam membalik halaman demi halaman, mencari jawaban yang bisa menjelaskan apa yang sedang mereka alami dan bagaimana cara menghadapinya. Joko menatap salah satu halaman yang memuat gambar sosok genderuwo, makhluk besar berbulu dengan mata merah menyala, yang dipercaya menjadi penguasa dunia gaib di daerah mereka. "Pak, ini makhluk yang menghantui kita?" tanyanya dengan suara serak. Isam mengangguk pelan. "Ya, dan kita harus berhati-hati. Mereka bukan hanya mitos, tapi nyata dan berbahaya." Malam itu, mereka menemukan sebuah catatan penting tentang ritual pesugihan ludah pocong yang ternyata sering dikaitkan dengan kemunculan genderuwo. Ritual itu melibatkan pengorbanan jiwa manusia sebagai tumbal, dan kesuksesan yang didapat selalu dibayar dengan kutukan yang berat. Saat Isam membaca catatan itu, ingatan masa lalunya mulai menyeruak dengan jelas. Flashback membawa dirinya ke masa kecil, saat ia menyaksikan secara samar ritual rahasia yang dilakukan oleh leluhurnya. Ritual yang penuh sesajen,
mantra, dan perjanjian dengan makhluk gaib. Ia teringat betapa ibunya dulu selalu memperingatkan agar tidak mengganggu atau melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun, tekanan hidup dan kebutuhan yang mendesak membuat Isam terpaksa mengikuti jejak leluhurnya. Ia menyadari bahwa keputusan itu membawa konsekuensi yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Selain buku-buku, Isam dan Joko juga mencari petunjuk dari para tetua desa. Mereka mengunjungi rumah Mbah Kartono, seorang sesepuh yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang adat dan dunia gaib. Mbah Kartono menceritakan legenda lama tentang kutukan genderuwo yang pernah menimpa keluarga Isam dan bagaimana kekuatan itu diwariskan secara turun-temurun. Kalau sudah terikat janji dengan genderuwo, tidak mudah untuk melepaskan diri, kata Mbah Kartono dengan suara parau. Kalian harus mencari cara agar janji itu bisa dibatalkan sebelum semuanya terlambat. Percakapan dengan Mbah Kartono membuka wawasan baru bagi Isam dan Joko. Mereka mulai memahami bahwa perjanjian yang telah dibuat bukan sekadar ritual biasa, melainkan sebuah ikatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gelap yang penuh bahaya. Namun, pencarian jawaban ini tidak tanpa risiko. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak gangguan yang datang. Suara bisikan dan bayangan mulai muncul lebih sering, seolah menentang usaha mereka untuk mencari kebenaran. Malam-malam menjadi semakin penuh mimpi buruk dan ketakutan yang melumpuhkan. Dalam perjalanan ini, hubungan antara Isam dan Joko juga diuji. Mereka harus menghadapi ketidakpastian dan ketakutan bersama, sambil menjaga kepercayaan satu sama lain agar tidak terjerumus ke jurang kehancuran. Cerita sampingan tentang masa lalu keluarga Isam dan keterkaitannya dengan dunia gaib mulai terungkap, memberikan lapisan dramatis dan misterius yang memperkaya kisah utama. Semua ini menjadi pengantar bagi konflik yang semakin memuncak dan mengarah ke klimaks yang mendebarkan. Purworejo malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan dan hutan kecil yang membentang di sekitar warung es dawet ireng Pak Haji Isam. Udara begitu sunyi, hanya terdengar sesekali suara jangkrik dan desiran angin yang menembus dedaunan. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang pernah dirasakan Isam dan Joko. Sejak malam-malam terakhir, kejadian aneh semakin sering muncul. Bayangan yang samar-samar melintas di pinggir warung, suara jeritan jauh yang menusuk telinga, dan bisikan yang tak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Isam mulai merasakan tekanan berat di dadanya, seperti ada beban yang tak terlihat yang menekan setiap napasnya. Malam itu, Isam berdiri di depan warung, memandang ke arah jalan yang kosong dan gelap. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan panjang yang bergoyang-goyang, seolah menari bersama angin malam. Ia menggenggam erat kain putih lusuh yang selalu ia bawa, kain pusaka keluarganya yang dipercaya menjadi pelindung terakhirnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari arah hutan. Isam menoleh, matanya membelalak menatap sosok besar yang mendekat dengan gerakan perlahan dan penuh kehati-hatian. Genderuwo itu muncul kembali, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam dan penuh kemarahan. Mata merahnya menyala seperti bara api, menembus kegelapan malam. Isam merasa tubuhnya membeku, seolah semua kekuatan di dalam dirinya habis terkuras. Sosok itu mendekat, dan suara desahannya yang berat bergema di udara malam, menggetarkan jiwa dan raga. Sudah waktunya membayar janji, bisik genderuwo itu dengan suara serak yang menusuk. Di dalam warung, Joko yang mendengar suara tersebut keluar dengan gugup. Ia membawa sebilah golok yang selalu disimpannya untuk berjaga-jaga. "Pak Haji, apa kita harus melawannya?" tanyanya dengan suara gemetar. Isam menggeleng meski hatinya dipenuhi ketakutan. "Tidak, kita harus bijak. Melawan makhluk seperti ini
hanya akan memperburuk keadaan. Namun, ketegangan itu tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, keadaan di warung mulai berubah menjadi kacau. Barang-barang berjatuhan sendiri, suara pintu terbanting terdengar beberapa kali tanpa penyebab, dan pelanggan yang biasanya datang mulai menghindar karena merasa ada aura negatif yang menyelimuti tempat itu. Isam dan Joko mulai kehilangan harapan. Mereka merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Isam mencoba berbagai cara untuk mengusir gangguan itu, mulai dari ritual kecil hingga doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Sastro. Tapi semua tampak sia-sia. Pada malam yang sama, Isam mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Ia kembali melihat masa lalu keluarganya, di mana leluhur melakukan perjanjian dengan makhluk gaib demi kekayaan dan keberuntungan. Dalam mimpi itu, ia menyaksikan sendiri bagaimana tumbal jiwa manusia digunakan sebagai harga mahal dari pesugihan tersebut. Mimpi itu begitu kuat hingga membuat Isam terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu ancaman ini bukan hanya nyata, tapi semakin mendekat dan siap menuntut apa yang menjadi haknya. Ketegangan emosional antara Isam dan Joko semakin meningkat. Joko mulai mempertanyakan keputusannya tetap tinggal di warung yang penuh kutukan ini, sementara Isam merasa harus bertanggung jawab dan tidak bisa menyerah begitu saja. Dalam keadaan putus asa, mereka menemukan simbol-simbol misterius yang mulai muncul di dinding warung. Gambar-gambar kuno yang mirip dengan pola-pola ritual dan mantra yang pernah mereka baca di buku-buku tua. Simbol itu seperti petunjuk dari dunia lain, memperingatkan mereka akan bahaya yang lebih besar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah suara keras mengguncang warung di tengah malam, membuat semua barang terjatuh dan jendela pecah berkeping-keping. Isam dan Joko berpegangan erat, menyadari bahwa dunia mereka kini telah berubah menjadi arena perang antara dunia manusia dan makhluk gaib. Mereka harus segera mengambil keputusan sulit, apakah akan melanjutkan perjuangan menghadapi kegelapan atau menyerah dan membiarkan nasib mereka ditentukan oleh kekuatan yang tak terlihat. Malam itu, langit Purworejo tidak hanya gelap oleh pekatnya kegelapan, tapi seakan menelan seluruh cahaya harapan yang tersisa. Warung es dawet ireng Pak Haji Isam berdiri seperti pulau kecil dalam lautan kegelapan, diterpa angin dingin yang membelai setiap sudutnya dengan bisikan-bisikan mengerikan. Isam berdiri di tengah ruangan, menatap kosong ke arah jendela yang berkaca retak. Di luar sana, suara angin bertiup kencang, menimbulkan suara-suara samar, seperti teriakan dan tangisan yang membelah keheningan malam. Di hatinya, ia merasakan ketegangan yang tak tertahankan, seperti berada di ambang jurang yang akan menelan seluruh hidupnya. Tiba-tiba, pintu belakang warung terbanting keras, menghantam dinding dengan dentuman yang membuat kaca-kaca bergemeretak. Isam dan Joko berpegangan tangan, saling menguatkan di tengah kengerian yang membayangi mereka. Namun, yang datang bukanlah makhluk gaib biasa. Dari balik bayangan, sosok Genderuwo muncul dengan wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya membengkak dan dipenuhi luka-luka hitam yang mengeluarkan asap pekat. Mata merahnya berubah menjadi kobaran api yang menyala-nyala, dan suaranya seperti raungan neraka yang menggema ke seluruh ruangan. Isam terpaku, hatinya bergetar keras saat sosok itu melangkah, mendekat dengan gerakan lambat namun pasti. "Kau telah melanggar perjanjian. Sekarang waktumu membayar." Suara Genderuwo menggema dengan nada ancaman yang mematikan. Namun, saat ketakutan mulai merayap, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari sudut warung. Mbah Sastro datang membawa keris pusaka dan kalung jimat yang berkilau. Dengan tegas, ia mulai mengucapkan mantra pelindung yang telah ia persiapkan. Cahaya dari jimat itu menyinari ruangan, seolah menentang kegelapan yang mencoba menguasai. Konflik semakin intens ketika Genderuwo itu membalas dengan serangan yang mengguncang seluruh warung. Barang-barang berterbangan
api menyala dan suara ledakan gaib memenuhi udara. Isam, Joko, dan Mbah Sastro terjebak dalam pertarungan antara dunia nyata dan kegelapan. Di tengah kekacauan, muncul twist mengejutkan. Ternyata, salah satu orang terdekat Isam yang selama ini dianggap sebagai sahabat dan pembantu setia adalah dalang di balik ritual pesugihan itu. Ia telah bersekongkol dengan Genderuwo untuk mendapatkan keuntungan pribadi, mengkhianati Isam dan mengorbankan karyawan sebagai tumbal. Pengkhianatan ini mengguncang Isam hingga ke dasar jiwa. Ia harus menghadapi bukan hanya kekuatan gaib, tapi juga luka batin dari pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaannya. Pacing cerita makin intens saat Isam memutuskan untuk melawan dengan segala kekuatan yang ia miliki, bersatu dengan Joko dan Mbah Sastro dalam upaya menyelamatkan diri dan warung es dawet ireng yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Malam itu menjadi puncak horor yang mendebarkan, di mana garis antara hidup dan mati, dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis dan penuh dengan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Ketika malam mulai merangkak menuju fajar, suasana di warung es dawet ireng milik Pak Haji Isam berubah menjadi arena terakhir pertarungan antara manusia dan kegelapan. Tubuh Isam yang lelah dan tergores oleh luka akibat pertarungan fisik dan batin berdiri tegak di tengah ruangan yang berantakan. Joko, yang masih menggenggam goloknya dengan tangan gemetar, berdiri di sampingnya. Sementara Mbah Sastro dengan napas berat mengatur mantranya, mengerahkan segala kemampuan yang ia miliki untuk melindungi keduanya. Ancaman Genderuwo yang selama ini menghantui mereka mulai melemah berkat usaha dan keberanian mereka yang tak kenal menyerah. Cahaya dari keris pusaka dan jimat Mbah Sastro menyinari setiap sudut ruangan, mengusir kegelapan yang mengekang. Namun, pertarungan ini bukan tanpa harga. Isam memandang ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang dulu ia percaya kini berubah menjadi pengkhianat. Luka pengkhianatan itu menggores lebih dalam daripada luka fisik yang ia derita. Rasa sakit itu mengguncang hatinya, tapi ia tahu bahwa untuk melanjutkan hidup, ia harus menerima kenyataan dan belajar dari kesalahan. Dalam keheningan yang menyusul, Isam mulai merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya mulai terangkat, meski bekas luka dan trauma tetap membekas. Ia sadar kekayaan yang diperoleh dengan cara gelap tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Ia memutuskan untuk memperbaiki hidupnya, menjaga warung dengan jujur, dan menjauhi jalan kegelapan. Joko, yang selama ini setia menemani, merasakan perubahan dalam diri Isam. Ia berjanji akan selalu berada di sisi Isam, membantu membangun kembali warung dan kehidupan yang sempat hancur. Persahabatan mereka menjadi pondasi baru yang kuat dalam menghadapi masa depan. Mbah Sastro pun memberikan nasihat terakhir, memperingatkan bahwa dunia gaib selalu ada di sekitar mereka dan kewaspadaan harus terus dijaga. Namun, dengan niat tulus dan keberanian, manusia bisa mengatasi bayang-bayang kegelapan yang mengancam. Warung es dawet ireng mulai kembali ramai, tapi dengan suasana yang berbeda. Warga sekitar merasa ada perubahan positif dan aura gelap yang dulu menghantui perlahan memudar. Isam dan Joko bekerja keras membangun kepercayaan dan kedamaian, membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Namun, di balik semua itu, Isam tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir sepenuhnya. Ada pelajaran berharga yang ia bawa tentang harga sebuah pilihan dan keberanian menghadapi konsekuensi. Dunia gaib mungkin masih ada, tapi dengan tekad kuat dan hati yang tulus, ia percaya kegelapan bisa ditekan. Langit Purworejo malam itu gelap pekat, seolah alam pun menahan napasnya, menunggu akhir dari perjalanan panjang yang telah dialami Pak Haji Isam. Warung es dawet ireng yang dulu penuh warna kini hanya menyisakan bayang-bayang dari sebuah kisah kelam yang tidak mudah dilupakan. Isam berdiri di tengah ruang warung yang remang, tatapannya kosong namun penuh dengan beban
yang tak terucapkan. Semua luka fisik telah sembuh, tapi luka batin yang lebih dalam masih berdarah, mengoyak jiwanya tanpa henti. Ia tahu harga yang dibayar sangat mahal, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang pernah ia sayangi dan yang telah hilang menjadi tumbal dalam ritual kelam itu. Joko, yang selama ini setia mendampinginya, kini terlihat lebih dingin dan jauh. Persahabatan mereka yang dulu penuh semangat, kini terselubung keraguan dan kesedihan. Joko membawa luka yang tak terlihat, trauma yang menyesakkan, dan rasa takut akan bayangan yang mungkin tak pernah benar-benar pergi. Mbah Sastro, dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kelelahan, duduk di sudut ruangan. Ia tahu bahwa perjuangan mereka mungkin baru saja berakhir di dunia ini. Tapi, perjalanan melawan kegelapan tidak pernah benar-benar selesai. Dunia gaib selalu mengintai, mencari celah untuk kembali. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari balik pintu yang sedikit terbuka. Angin dingin masuk membawa bau tanah basah dan aroma dupa yang sudah lama padam. Isam menoleh, merasakan hawa yang berbeda. Sebuah tanda bahwa sesuatu atau seseorang sedang datang. Sosok yang muncul bukanlah genderuwo yang selama ini mereka lawan. Itu adalah sosok wanita berbalut kain putih lusuh. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aura kesedihan dan kemarahan terpancar kuat. Ia adalah arwah dari tumbal terakhir, korban yang selama ini terbungkus dalam misteri dan rasa sakit yang mendalam. Arwah itu mengeluarkan suara yang menggetarkan jiwa, mengungkap rahasia terakhir yang selama ini tersembunyi, bahwa ritual pesugihan tidak hanya membawa kutukan pada pelaku, tapi juga merantai penderitaan yang melintasi waktu dan generasi. Pengorbanan yang tak pernah selesai, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam siklus kegelapan tanpa akhir. Isam dan Joko terpaku, menyadari bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari kisah besar yang lebih kelam dan dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Kengerian itu bukan sekadar tentang kekayaan dan kutukan, tapi tentang kehancuran jiwa dan perjuangan abadi melawan bayangan masa lalu yang terus menghantui. Arwah itu mendekat perlahan, dan sebelum menghilang, ia meninggalkan pesan yang menggantung di udara. Perjuanganmu belum selesai, masih ada yang harus kau bayar. Malam itu, Isam jatuh terduduk, air mata membasahi wajahnya yang lelah. Ia menyadari bahwa harga sebuah pilihan tidak pernah murah, dan kegelapan mungkin akan selalu mengintai di balik cahaya. Warung es dawet ireng itu tetap berdiri, namun kini menjadi simbol dari perjuangan dan pengorbanan yang tiada akhir. Kisah Pak Haji Isam menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebuah peringatan bahwa dunia gaib dan manusia selalu berjalan berdampingan dengan harga yang tak terduga. Kalau kamu penasaran dan gak mau ketinggalan kisah seram dan penuh misteri seperti ini, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang juga. Jangan sampai cerita berikutnya terlewat, karena apa yang akan terjadi selanjutnya bisa jadi akan mengubah cara kamu melihat dunia ini selamanya.